Sahabat Pendimas, dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Jadi beberapa hari ini banyak sekali teman-teman banyak sekali yang bertanya kepada saya baik di YouTube, di Facebook maupun di TikTok, bertanya tentang bagaimana menginstalasi ultraviolet. Jadi sahabat, saya menggunakan ultraviolet ini KSH. Ultraviolet ini saya selalu menggunakannya karena dia terstandar. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya itu masalah sederhana tuh begini. Ultraviolet ini terdiri dari apa saja sih gitu ya. Jadi ultraviolet ini itu terdiri dari housing, kemudian ada slave, ya. Slave itu letaknya di dalam sini. Nah, ini slave ini, ya. Ini slave, pipa kaca. Pipa kaca ini terbuat dari kristal dan rentan pecah. Jadi ketika sahabat memasang bohlam, hati-hati memasukkannya harus lurus supaya menghindari kaca ini tidak pecah. Jadi pengancing dari kaca ini ada penutupnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada dua, satu di ujung sini, yang satu di ujung sini. Jadi ini kita harus kancing supaya kuat. Kita harus kancing sekuat-kuatnya supaya tidak bocor. Nah, ketika kita sudah mengancing kiri kanannya ini kuat, berarti pipa kaca atau slave itu berada di dalam sini. Nah, setelah slave berada di dalam sini, ya hati-hati tidak boleh pecah sebab slave ini harganya lebih mahal daripada bohlam. Ya, harga slave di dalam karena terbuat dari pipa kristal, harganya 2 kali lipat dari harga bohlam. Sahabat, bohlam lampu ultraviolet itu seperti ini ya. Kalau dia terstandar, ini panasnya lebih panas daripada jenis ultraviolet yang murah yang sahabat dapat di pasar. Jadi ultravioletnya bentuknya seperti ini dengan panjang kurang lebih 85 cm ya. Baik, saya buka ya. Saya buka. Sahabat ikuti terutama yang mengirim WhatsApp, yang bertanya terus tentang bagaimana ultraviolet. Tadi saya katakan bahwa ini sebenarnya barang sederhana saja, tetapi sahabat membuatnya rumit. Nah, yang perlu sahabat tahu, di kaki-kaki ini saya dekatkan, ini kaki-kaki ini beda jaraknya. Lihat ya, yang ini, kutub ini, pin ini sama pin ini, itu lebih jauh. Saya putar balonnya, perhatikan baik-baik. Saya putar balonnya. Nah, ini sama ini menjadi lebih dekat. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari permukaannya, nah, sekarang saya perlihatkan ujung dari konektornya, ya. Izin dari konektor lampu UV ini. Sahabat perhatikan, lubang ini, ya, lubang ini ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi kalau sahabat memasukkan ini ke sini, ya, sahabat harus lihat dulu lubangnya. Mana yang jauh? Oh, berarti yang ini sama ini yang jauh. Jadi sahabat cocokkan dulu di bagian lubang seperti ini. Ya, cocokkan dulu di bagian lubang seperti ini. Kalau tidak masuk, jangan dipaksa. Coba diputar. Nah, kalau diputar, tidak tanpa terpaksa dia akan masuk seperti ini. Ya, dia akan masuk dengan mudah. Jadi ini sebenarnya standar sekali, sederhana sekali. Jadi sahabat perhatikan, pin ini ada yang berdekatan dan ada yang jauh, ya. Nah, di kakinya ini juga ada yang berdekatan dan ada yang jauh. Jadi masukkan yang jauh dengan yang jauh, yang dekat dengan yang dekat. Nanti seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan bohlam ini, ya. Saya lepas seperti ini. Kemudian saya masukkan di dalam sini, ya. Saya masukkan begini. Nah, di sini ada gelang putih. Ya, ada gelang putih. Ini untuk menjaga supaya bohlamnya tidak bersentuhan dengan slave di dalam. Jadi ini saya masukkan seperti ini sahabat ya.
Nah, masuknya seperti ini. Jadi, yang sahabat harus hati-hati ketika sahabat mengganti lampu ini, jangan membuka kepalanya ini. Ini tidak perlu dibuka. Kesalahan fatal terjadi biasanya bagi orang yang tidak tahu, itu kepalanya ini dilepas. Kalau bohlam ini sudah terpakai lama, kemudian kepalanya ini sudah menyatu dengan slave atau dengan pipa kaca di dalamnya, dia akan getas dia ya, mudah pecah. Jadi kalau sahabat buka ini, kaca di dalam akan pecah karena karet di bagian dalam ini, dia sudah lengket dengan pipa kacanya. Jadi waktu melepasnya, kalau mengganti bohlam cukup menariknya seperti ini. Jangan memutar ini atau jangan memutar di sebelah sananya yang sama dengan ini. Tidak perlu lakukan apapun. Cukup dengan menarik bohlam ini keluar. Nah, setelah balon ini masuk ke dalam, perhatikan ya, terutama untuk teman-teman yang bertanya. Ini pinnya kita masukkan. Jadi kalau tidak cocok masuk, jangan dipaksa. Karena ada yang dekat dan ada yang jauh. Jadi kita putar dulu supaya ngepaskan dengan posisi lubang. Kalau sudah pas dengan posisi lubang, dia masuknya akan mudah, ya. Masuknya akan mudah. Kemudian balon kita masukkan ke dalam seperti ini dan kita tutup penutup karetnya. Ingat, kalau mengganti balon, jangan memutar kepalanya baut ini atau kepala dari pengancing slave ini, jangan. Jadi kalau ingin mengganti balon, cukup tarik sedikit, karetnya dilepas, tarik sedikit, ya. Kemudian lepaskan konektornya seperti ini, ya. Baru balonnya ditarik, ya. Ditarik perlahan, ditarik seperti ini. Nah, ditarik. Jadi jangan memutar ini ketika mengganti balon. Waktu memasangnya, saya ingatkan lagi, pinnya ini 2 pin berdekatan, dan yang ke arah sini lebih jauh daripada yang ke arah sini. Jadi cocokkanlah kepalanya ini supaya dia bisa masuk dengan benar ya. Nah, seperti ini. Setelah masuk, kemudian kita pasang ya. Mengenai input dan output dari pipa ini ya, itu sahabat tidak usah peduli karena dua ini tidak ada in dan outnya, semua bisa jadi in dan semua bisa jadi out. Jadi menyesuaikan pemasangan dengan kondisinya. Nah, sahabat, ini balas ya. Jadi kenapa saya senang menggunakan KSH ya, merek KSH ini kenapa saya suka sekali menggunakannya? Karena dia sudah menggunakan prinsip standar. Prinsip standarnya begini, di dalam satu dos, ya, di dalam satu dos itu berisi satu buah housing, satu buah slave, dua buah karet, satu buah balas, dan dua buah bohlam lampu, ya, dan dua buah bohlam lampu. Secara standar, stainless itu hanya bisa digunakan maksimal 2 tahun, ya. Semua filter air, kalau kita lihat di standar internasional bahwa filter air yang menggunakan filter dari housing dari bahan stainless itu 2 tahun harus diganti. Ya, tidak boleh dipakai lebih lama dari 2 tahun. Oleh sebab itu, KSH sudah membuat standar seperti itu. Misalnya gini, dalam satu dos sudah dilengkapi dengan satu buah balas, satu buah housing, satu buah slave, dua buah pengancing, dua buah karet, dan dua buah bohlam. Ketika bohlam kita sudah pakai selama 1 tahun atau lebih sedikit, balon itu akan putus. Kemudian kita lepaskan, kita ganti serepnya yang dari dos tadi itu. Jadi kalau sahabat membeli lampu ultraviolet 1 set, bohlamnya cuma 1, berarti itu tidak asli. Yang asli bohlamnya 2, ya. Sahabat bisa lihat di keranjang kuning. Jadi kalau kita membeli lampu ultraviolet yang standar merek KSH ya, merek KSH itu di dalam sudah ada satu buah housing stainless, housing ini. Terus satu buah pipa kaca atau slave, dua buah karet,
2 buah ultraviolet, dan 1 buah balas. Nah, kenapa saya menyukai produk KSH ini? Karena KSH ini sudah dibuat secara standar, ya. Secara standar itu untuk sekali pakai, sekali beli. Jadi, kalau kita sudah pakai ini, ya, kita sudah pakai ini selama 2 tahun sesuai dengan ketentuan di Permenkes nomor 2 tahun 2023, itu mewajibkan bahwa stainless ini hanya boleh digunakan 2 tahun. Setelahnya tidak boleh lagi, karena banyak sekali masalah yang akan terjadi di dalam housing ini. Jadi, yang memiliki standar seperti itu, yang saat ini yang saya tahu hanya KSH. Jadi di dalam KSH itu ada 1 buah housing, 1 buah slab atau pipa kaca, dan 2 buah bohlam, serta 1 buah balas. Kalau balon itu putus, kita bisa menggantinya ya dengan cara mencabutnya saja seperti ini. Ya. Setelah lampu pertama putus, kita buang. Kan ada cadangannya 1 yang di dalam dos. Kita pasang menggantikan ini. Kalau 2 bohlam ini sudah putus, ya, sebaiknya beli lagi 1 utuh dan dipasang kembali seperti ini. Itu berarti kita sudah memenuhi standar. Kebanyakan kesalahan yang terjadi dari pengusaha air minum adalah membiarkan ultraviolet ini sampai bertahun-tahun. Jadi sebenarnya semakin banyak masalah. Saya hanya memberikan edukasi kebenaran, ya, walaupun kebenaran itu sulit diterima oleh banyak orang. Kalau yang melenceng-melenceng begitu, orang semua suka, ya. Sahabat harus paham bahwa saya memberikan edukasi itu dengan kebenarannya. Nah, kebenaran itu sahabat mau terima apa tidak itu terserah, tetapi kebenaran itu saya gunakan, ya. Saya mencontohkan kepada sahabat bahwa saya menggunakannya. Jadi, di dalam 1 dos KSH itu terdapat 1 buah balas, ya, 1 buah housing stainless, 2 buah bohlam, 2 buah karet seal, dan 1 buah slave, ya. Jadi kalau itu putus bagaimana Pak? Putus 1, ya ganti cadangannya. Kalau sudah putus, beli baru, ganti seluruhnya, termasuk balasnya ini, ya. Kalau sahabat menggunakan balas dari KSH ini, kemudian karena sahabat sayang uang, ya, sahabat sayang uang berarti tidak sayang sama pelanggan. Karena yang menerima hasil akhir itu kan pelanggan air minum. Kalau sahabat mempertahankan balas ini karena beranggapan bahwa dia masih hidup, sahabat belikan bohlam baru masuk di sini, bohlam dari luar, umur bohlam itu hanya 3 bulan. Ya, kenapa? Karena masa hidup dari balas ini sudah ditentukan oleh KSH. Sudah ditentukan masa hidupnya. Jadi bohlam pertama starting dia akan hidup 1 tahun lebih, dan untuk bohlam kedua dia hanya bisa hidup 6-8 bulan. Itu yang menjadi pertimbangan. Jadi 2 tahun 1 set full diganti, ya. Sahabat akan bebas dari masalah. Sahabat akan bebas dari semua kesulitan, dan bisnis akan berjalan dengan baik. Jika kita berbisnis air minum dengan hati yang baik, dengan kejujuran kita memberikan yang terbaik kepada pelanggan, Tuhan pasti akan memberikan berkat dan rahmatnya kepada sahabat, supaya usaha itu terus berkembang. Tetapi kalau sahabat berbisnis air tidak dengan hati yang bersih, karena air itu yang kita jual itu Tuhan punya, tidak dilakukan dengan hati yang bersih, tidak dengan kejujuran, nikmat yang sahabat dapatkan tidak akan sama nikmatnya dengan yang didapat oleh pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan mendapatkan sesuatu yang tidak memuaskan dari sahabat. Sahabat harus mempertimbangkan itu. Nah, sahabat Kak Dimas, dimanapun sahabat berada, kalau sahabat bertanya sama saya, Bapak di mana? Saya di Blitar, Jawa Timur, ya. Nah, saya memberikan edukasi seperti ini, itu supaya sahabat paham bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, ya. Ada waktunya, tetapi kadang-kadang kita bertindak seperti Tuhan yang menentukan waktu hidup dari suatu produk itu juga
semaunya kita. Sebenarnya tidak begitu. Kalau produk-produk yang terstandar, ya, produk-produk yang memang sudah dibuat sesuai dengan dasar-dasar industri, mereka akan mempertimbangkan semuanya. Jadi, saya memilih KSH karena prinsip itu. Saya memilih produk ini karena prinsip itu, ya. Jadi, di dalam satu dos, ingat, di dalam satu dos itu ada satu buah balas, dua buah bohlam lampu, satu buah pipa kaca, satu buah housing, dua buah seal, ya, sudah lengkap. Kalau pasang balon pertama umurnya 1 tahun lebih. Kalau dia balonnya putus, nanti ditandai dengan lampu merah ini menyala. Ya, kalau lampunya masih hijau, berarti lampunya ini baik-baik saja. Nah, ketika indikator di balas ini sudah berwarna merah, berarti lampu di dalam ini sudah putus. Berarti kita cabut balonnya ya dengan cara seperti ini, dicabut. Kemudian kalau sudah dicabut, diganti dengan baru yang cadangan di dalam dos. Kalau yang di dalam dos nanti 1 tahun lagi dia putus, sahabat harus beli full set, ganti seluruhnya. Karena di dalam ultraviolet ini ya banyak karat, banyak korosi, zat kapur tertinggal karena panasnya ultraviolet, banyak lumut, banyak zat-zat mineral air lengket di tepian sini, jadi harus diganti. Jadi jangan berusaha untuk mempertahankan, ini housingnya masih bagus ini. Tidak apa-apa gitu. Itu berarti Anda curangi hati sendiri. Karena sahabat mencurangi hati sendiri, sahabat berikan yang curang itu kepada orang lain gitu. Jadi maksud saya, mari berbisnis yang baik, berbisnis dengan hati, supaya pelanggan bisa menerima sesuatu yang baik dari kita. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ketika ultraviolet ini kalau sedang menyala tidak boleh dilihat ya, karena ini UVC. Kalau sahabat punya UVA atau UVB, dilihat tidak apa-apa. UVA itu gunanya untuk hidroponik, ya, untuk fotosintesis tumbuhan. Kalau UVB biasanya untuk akuarium atau kolam ikan. UV tipe C itulah yang kita gunakan untuk air minum. Nah, bagaimana kita tahu balas ini baik apa tidak? Saya akan tunjukkan. Jadi, nah, kalau lampu itu baik, ya, lampu hijau ini akan menyala ya, lampu hijau. Menyala dia. Nah, kalau bolam ini putus, lampu hijau ini akan mati dan lampu merah ini akan menyala. Ini sebenarnya pengetahuan yang mudah saja sebenarnya ya. Cuma punya resiko tinggi. Kenapa? Mudah kita lihat, tetapi kalau bermasalah atau pecah, mahal jadinya ya. Nah, karena banyak sekali yang WA saya dan banyak sekali yang memberikan komentar minta supaya saya memberikan edukasi tentang ultraviolet ini. Sekarang sudah saya lakukan, dan sahabat yang punya UV tua itu tolonglah housingnya diganti ya. Sahabat yang punya ultraviolet yang tidak standar itu tolonglah diganti supaya pelanggan memperoleh manfaat dari bisnis yang kita lakukan. Nah, sahabat, 30 menit kita sudah bersama. Terima kasih atas atensinya. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.